warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Khalfi Fadila with me Winnie Ulfi Fadila. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis tabel, grafik, dan diagram. Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video baru. And now let's get started to the first video. Yang pertama yaitu tabel. Tahukah teman-teman, tabel dapat diartikan sebagai susunan data berupa kolom dan baris atau susunan data berupa struktur yang lebih kompleks. Nah, biasanya tabel ini disajikan dalam bentuk susunan berurut ke bawah dan diberikan garis pembatas agar lebih mudah difahami dan disimak. Untuk jenis-jenisnya, tabel ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tabel satu arah, tabel 2 arah, dan tabel 3 arah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tabel satu arah. Seperti namanya, tabel satu arah merupakan tabel yang tersusun atas satu karakteristik atau satu kategori. Yang kedua yaitu ada tabel dua arah. Sama seperti tabel satu arah, tabel dua arah merupakan tabel yang terdiri dari dua kategori atau dua karakteristik. Yang ketiga yaitu ada tabel tiga arah. Sama seperti tabel 1 dan tabel 2 arah, tabel 3 arah ini adalah tabel yang tersusun atas 3 karakteristik atau 3 kategori. Setelah teman-teman memahami pengertian dan jenis-jenis tabel, selanjutnya ada pengertian dan jenis-jenis grafik. Grafik merupakan kumpulan data dari beberapa tabel yang akan disajikan dalam bentuk gambar, seperti persegi, lingkaran, balok, kerucut, atau lain-lain sebagainya. Grafik juga dapat diartikan sebagai gambaran dari pasang surutnya suatu data yang disajikan dalam bentuk garis atau gambar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis grafik. Jenis-jenis grafik ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu ada grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, dan piktogram. Yang pertama yaitu grafik garis. Grafik garis ini terbagi menjadi 2, yaitu single line chart atau grafik yang hanya terdiri dari satu garis saja, dan multiple line chart atau grafik yang terdiri dari beberapa garis. Nah, grafik garis ini biasa digunakan untuk data yang berbentuk time series. Yang kedua yaitu grafik batang. Grafik batang merupakan grafik yang penyajian datanya menggunakan batang atau persegi panjang. Nah, grafik batang ini biasa digunakan untuk menampilkan perbedaan tingkat nilai dari beberapa aspek suatu data. Yang ketiga yaitu grafik lingkaran atau pie chart. Grafik lingkaran ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu single pie chart atau grafik yang hanya terdiri dari satu tingkatan saja, dan multiple pie chart atau grafik yang terdiri dari beberapa tingkatan. Nah, grafik lingkaran atau pie chart ini biasa digunakan untuk data yang berbentuk cross section. Yang keempat ada piktogram. Piktogram merupakan grafik berupa gambar dalam bidang koordinat XY yang dinyatakan dengan ciri khusus untuk suatu karakteristik. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, dan piktogram. Nah, setelah teman-teman memahami mengenai tabel dan grafik, terakhir kita akan membahas mengenai diagram. Diagram merupakan grafik atau gambar yang berisi keterangan dan menjelaskan tentang sarana, prosedur, atau kegiatan yang dijalankan oleh suatu objek. Diagram juga dapat diartikan sebagai gambaran berupa sketsa atau buram yang menggunakan simbol atau garis untuk menerangkan sesuatu. Untuk jenis-jenisnya, diagram terbagi menjadi 6 jenis, yaitu diagram garis, diagram lingkaran, diagram kotak garis, diagram batang daun, dan diagram gambar atau piktogram.
Yang pertama yaitu diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang penyajian datanya menggunakan garis seperti garis kurva atau garis putus-putus. Yang kedua yaitu ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang penyajian datanya menggunakan bentuk lingkaran dan disajikan presentase datanya untuk tiap-tiap objek. Yang ketiga ada diagram kotak garis. Diagram kotak garis merupakan diagram yang disajikan dengan bentuk persegi panjang yang disertai garis. Biasanya diagram kotak garis ini disajikan dengan statistik 5 serangkai, yaitu ada X minimal, Q1, Q2, Q3, dan X maksimal. Selanjutnya yang keempat ada diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menggunakan persegi panjang sebagai alat penyajiannya. Nah, diagram batang ini juga biasa digunakan untuk menggambarkan perkembangan suatu objek dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang kelima ada diagram batang daun. Diagram batang daun merupakan diagram yang penyajian datanya menggunakan tabel yang telah dikelompokkan dengan kolom batang dan kolom daun. Biasanya, kolom batang ini diisi oleh angka puluhan, sedangkan kolom daun diisi oleh angka satuan. Nah, yang terakhir ada diagram gambar atau piktogram. Diagram gambar atau piktogram merupakan diagram yang datanya disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan untuk mewakili suatu benda atau suatu data. Bisa teman-teman lihat, ini adalah contoh-contoh dari diagram garis, diagram lingkaran, diagram kotak garis, diagram batang daun, dan diagram gambar atau piktogram. Nah teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai tabel, grafik, dan diagram beserta jenis-jenisnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you on my next video. Bye-bye.